Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rifkatul Hasanah, Prodi Agroteknologi kelas A, NIM 016. Di sini saya akan memaparkan materi tentang urban farming. Topik pembahasan yakni yang pertama pengertian, kedua manfaat, ketiga metode, keempat kelebihan dan kekurangan, dan yang kelima kesimpulan. Pertama, pengertian urban farming. Urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Urban farming memungkinkan pertanian dilakukan di wilayah perkotaan, misal di area pemukiman penduduk. Konsep pertanian di perkotaan ini bisa membantu masyarakat menghasilkan bahan pangan sendiri, sehingga salah satu keuntungannya adalah mempersingkat waktu distribusi hasil pertanian. Yang kedua, manfaat urban farming. Pertama, yakni memenuhi asupan nutrisi. Di wilayah padat penduduk, urban farming menjadi strategi tepat dalam upaya membantu rumah tangga ekonomi lemah untuk menjaga konsumsi pangan dan asupan nutrisi sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Produk urban farming dinilai lebih segar dan bergizi, dengan harga yang kompetitif karena tidak melalui proses pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian yang memakan waktu berhari-hari. Manfaat yang kedua, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar. Kegiatan urban farming juga memungkinkan masyarakat untuk lebih sering mengkonsumsi buah dan sayuran segar karena bisa diakses dengan mudah dan cepat. Selain itu, juga bisa memantau sendiri pertumbuhan buah dan sayuran yang ditanam agar terbebas dari bahan kimia seperti pestisida. Perlu diketahui bahwa mengkonsumsi sayur dan buah segar yang bebas pestisida diketahui dapat memberikan beragam manfaat untuk tubuh dan salah satunya adalah meningkatkan imunitas. Manfaat yang ketiga, menjawab krisis ruang terbuka hijau. Pasifnya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Dan manfaat yang terakhir adalah urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan komunitas, urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Ketiga, terdapat metode urban farming. Metode yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik sendiri pada dasarnya adalah menanam tanpa tanah, akan tetapi 100% menggunakan air dan campuran nutrisi yang hanya dibutuhkan sayuran dalam penanaman. Hidroponik pada dasarnya cukup mudah dilakukan dalam skala rumah tangga. Cara pemanenannya sangat mudah dan hasilnya cukup bagus. Metode yang kedua yaitu aquaponik. Aquaponik adalah proses budidaya yang memadukan konsep budidaya tanaman dengan budidaya simbiosis ikan sekaligus. Tanaman yang cocok untuk menggunakan metode ini antara lain kangkung, pakcoy, selada. Untuk jenis ikan yaitu lele, ikan nila, dan ikan mas. Aquaponik juga bisa sekaligus menghasilkan ternak untuk ikan. Cara ini bisa menghasilkan tanaman yang tinggi nutrisi. Kemudian, metode ketiga yakni vertikultur. Vertikultur berasal dari bahasa Inggris yaitu vertikal dan kultur. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam di ruang atau lahan sempit. Metode ini dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan bertingkat. Budidaya tanaman vertikal ini menggunakan paralon atau botol pada bertingkat di ruang sempit. Tanaman yang cocok menggunakan metode ini antara lain seledri, bayam, sawi, anggur, dan stroberi. Kemudian metode yang keempat yakni wall garden. Pada dasarnya konsep wall garden ini hampir sama dengan metode vertikultur, hanya saja bedanya pada dinding sebagai media tanam. Tanaman yang cocok untuk menggunakan cara ini antara lain tomat, cabai, umbi-umbian, dan berbagai jenis tanaman hias.
Metode ini sangat mudah lantaran bisa diterapkan pada dinding rumah atau halaman belakang yang terkena sinar matahari. Kemudian metode yang terakhir adalah Budidamber. Budidaya ini konsepnya sederhana dan tidak membutuhkan modal besar, serta bisa dilakukan di lahan sempit. Ember yang cukup besar dengan kapasitas 60 liter atau lebih dapat menampung sebanyak 60 ekor ikan lele. Selain ember, dibutuhkan juga beberapa pot berbahan plastik air mineral, media tanam seperti arang, sekam, dan lain-lain serta kawat jemuran. Ini bertujuan untuk pengait pot ke ember sehingga mudah didapat dari sampah rumah tangga. Budidaya kangkung dan lele dalam ember merupakan salah satu metode urban farming yang juga sangat cocok untuk lintas masyarakat, terutama bagi mereka yang sulit memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri di rumah atau mungkin sedang mencoba sebuah pengalaman baru. Kemudian, kelebihan urban farming. Yang pertama, membantu menciptakan kota yang bersih dengan pelaksanaan 3R. 3R yakni reduce, reuse, dan recycle untuk pengelolaan sampah kota. Kemudian dapat menghasilkan udara segar dan meningkatkan kualitas lingkungan kota. Ketiga, meningkatkan estetika dan keindahan kota. Keempat, mengurangi biaya dari pengelolaan sampah. Kelima, pemenuhan bahan pangan keluarga yang lebih segar. Dan yang keenam, memberikan penghasilan tambahan bagi penduduk kota. Kemudian kekurangan urban farming yakni kelalaian dalam merawat perkebunan. Urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Dan kurangnya keterampilan dan infrastruktur yang tidak memadai biasanya menjadi penyebab utama dari kegagalan urban farming. Maka dapat disimpulkan bahwa urban farming adalah sebuah konsep pertanian yang dilakukan karena banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi daerah permukiman, industri, dan perkotaan. Manfaat yang dimiliki urban farming yakni memenuhi asupan nutrisi, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar, menjawab krisis ruang terbuka hijau, dan urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Urban farming memiliki 5 metode, yakni hidroponik, aquaponik, vertikultur, wall garden, dan Budidamber. Urban farming memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.